Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah SWT, kita bersyukur, kita bersua dalam keadaan sehat walafiat dengan teriring doa semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada kita lahir dan batin, dunia dan akhirat. Dan Bapak sekalian, karena ada peserta baru kita, Bapak Halilintar dari Taipei. Selamat datang Pak Hali di tempat kita. Semoga selalu bisa bersama dengan kita. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih. Taugi juga. Taugi juga. Ya, tempatnya berpindah-pindah. Kita berharap dimanapun berada, kalau ada waktu, ya. Oh iya. Ya, selamat. Semoga bisa selalu bersama dengan kita. Jemaah sekalian berbahagia, kita teruskan pelajaran kita, yaitu pelajaran tadarus dan tadabbur Al-Quran. Yang pada kesempatan kali ini kita sudah masuk di surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26, ayat 201 sampai 210. Dan karena Ustadz kita yang selalu membimbing kita Suaranya hilang ya? Iya, hilang. mohon maaf tadi keluar dan kita teruskan karena Ustadz Tony Sanwani sudah bersama dengan kita, maka kepada Ustadz Tony Sanwani yang rutin membantu kita, membimbing kita untuk membaca Al-Quran, pada malam hari ini kita persilakan dengan segala hormat surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26, ayatnya 201 sampai 210. Kepada Ustadz Tony Sanwani kita persilakan dengan segala hormat. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salahuddin belum sampai. Belum. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja dari ayat 201. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'minuna bihi hatta yarawul adzabal alim. La yu'minuna bihi hatta yarawul adzabal alim. فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون فيقولوا هل نحن منظرون
أفبعذابنا يستعجلون بنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون وما من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما تنزلت به الشياطين صدق الله العلي العظيم صدق اللهم صل وسلم وبارك وزد على رسول الله وآله الأطهار صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. Syukran jazila kepada Ustadz Tony Sanwani. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga kesehatannya lahir dan batin, dan juga keluarganya dan anak-anak keturunannya. Juga kepada Bapak Ibu semuanya dimanapun berada, semoga Allah SWT senantiasa memberkahi kehidupan Bapak Ibu sekalian. Senantiasa Allah kirim malaikat rahmat menyertai Bapak Ibu dimanapun berada. Kita teruskan surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26 kita, ayat 201 sampai 210. Sebelum itu mari kita dengarkan permulaan surat Asy-Syu'ara ini. Bismillahirrahmanirrahim. تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. Surat Asy-Syu'ara artinya para penyair, turun di Mekah dalam bahasa
tafsir disebut dengan surat Makkiyah. Jumlah ayat 227, dalam susuran surat-surat Al-Quran berada pada urutan yang ke-26. Jadi Asy-Syu'ara adalah urutan ke-26, dan tinggal 3 kali pertemuan kita akan selesai surat 26, dan berarti insya Allah kalau kita panjang umur pekan depan kita masuk pada surat yang ke-27, surat An-Naml, surat tentang semut. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai di sini. Ini adalah contoh ulama Bani Israel. Jadi mereka juga berpegang teguh kepada kitab suci mereka. Tetapi kita lihat bahwa anggota komunitas mereka juga tidak semuanya seperti yang diinginkan oleh kitab suci mereka. Seperti pada zaman Nabi Musa masih ada, tetapi Bani Israel sudah mulai banyak yang membangkang kepada Nabi Musa. Dan ayat terakhir kita bahas pada hari Senin kemarin adalah ayat 199 dan 200. Di situ Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqarrahu 'alaihim ma kanu bihi mu'minin. Seandainya kitab suci ini Al-Quran ataukah kitab suci yang masih murni itu dibacakan oleh ulama mereka kepada mereka, maka nubihi mu'min, tetap aja tidak beriman. Apa sebabnya? Jangankan ulama mereka, ulama Bani Israel, bahkan nabi-nabi datang kepada mereka pada zamannya Nabi Nuh, pada zamannya Nabi Hud, pada zamannya Nabi Soleh, pada zamannya Nabi Lut, pada zamannya Nabi Syuaib, kita baca juga kemarin, selalu saja hanya sedikit yang beriman. Di mana letak kesulitannya? Yaitu kesulitan manusia untuk memindahkan orientasi hidupnya kepada dunia, pindah ke akhirat. Ini yang paling berat. Alam kehidupan dunia ini memang secara sepintas indah, menyenangkan, tetapi ada satu hal yang tidak bisa kita pungkiri dari hukum yang mengikatnya, yaitu bahwa dunia bagaimanapun indahnya menurut pandangan manusia, tetap sifatnya relatif dan sementara. Karena relatif dan sementara, maka dunia berubah, kita juga sebagai manusia berubah. Apa yang kita miliki menjadi lama menjadi usang, dan kita yang memilikinya juga semakin lama semakin tua. Dan pada akhirnya akan berakhir dengan apa yang disebut dengan kematian. Kematian adalah sifatnya mutlak, absolut bagi setiap insan, bagi setiap manusia. Dan karenanya kita senang atau tidak senang pasti akan meninggalkan semua yang kita sebut dengan dunia tadi. Maka oleh sebab itulah seandainya pun ulama mereka membacakan kepada mereka kitab suci, maka nubihi mu'minun, mereka tidak beriman. Jadi maka nubihi mu'minin. Kadzalika salaknahu fi qulubil mujrimin. Penyebabnya adalah karena ada sumbat di dalam kalbu mereka. Karena di dalam kalbu mereka ada sumbat, yaitu cinta kepada dunia, akhirnya kemudian manusia melakukan perbuatan kejahatan. Kata mujrim di sini adalah melakukan kejahatan. Jadi induk, ikhwal, awal, sumber dari segala kejahatan dunia, kejahatan adalah cinta dunia. Jadi sumber dari segala kejahatan adalah dari cinta dunia. Maka termasuk kalau ada orang yang kelihatannya menggunakan baju agama, jubah agama, tapi melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, itu pun pasti karena dunia. Jadi semuanya sumbernya karena dunia. Itulah sebabnya kita lihat berkali-kali kita menjumpai dalam surat Asy-Syu'ara ini, para nabi-nabi datang sudah menyampaikan bahwa saya datang tidak punya kepentingan dunia. Persoalan upah saya itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Allah punya caranya sendiri. Kita lihat ini, kita sebelum masuk ayat 201, kita lihat orang-orang Yahudi juga tekun beribadah juga. Ini mereka membaca doa-doa juga di tembok ratapan. Ya, mirip juga kita dengan orang Islam di Ka'bah misalnya. Kita Ka'bah juga berbentuk batu seperti ini. Dan tentu jemaah sekalian berbahagia, menjadi Yahudi, menjadi pembaca
Doa-doa, ratapan-ratapan di tembok ratapan tentu bukanlah kejahatan. Kejahatan disebut kejahatan apabila telah merugikan kehidupan orang lain. Jadi makanya dalam agama Islam kita sudah lihat bahwa yang ditolak dalam pandangan perspektif Islam itu bukanlah orangnya, bukan agamanya, bukan juga rasnya, tetapi perbuatannya. Kita sudah lihat pada beberapa ayat sebelumnya. Jadi perbuatannya. Jadi kita lihat dalam kasus Palestina bukan karena Yahudinya sehingga kita nolak mereka, bukan karena Bani Israelnya sehingga kita menolak mereka. Yang kita tolak dari mereka adalah tindakan mereka mengambil tanah-tanah sah orang-orang Palestina. Mengambil tanah sah orang lain tentu adalah kejahatan. Bukan hanya orang Bani Israel atau Yahudi terhadap Palestina, tetapi begitu ya sebaliknya, orang Islam juga yang mengambil hak-hak orang lain juga adalah sebuah perbuatan kejahatan. Ayat 201, la yu'minuna bihi hatta yaraul adzabal alim. Mereka tidak akan beriman kepadanya, tidak akan. Yu'minuna, tidak akan beriman kepada kitab suci, hatta yaraul adzab. Jadi begitu terpukaunya manusia sebagian terhadap keindahan dunia, maka di sini dikatakan mereka tidak akan beriman sampai atau sehingga yaraul adzab, sampai mereka melihat azab, al-adzab yang pedih. Kita sudah sampaikan apa itu azab. Azab diterjemahkan sering dengan kata-kata siksa. Tetapi azab sendiri secara harfiah artinya hukuman, akibat. Jadi azab adalah akibat yang ditimpakan baik oleh alam ataupun orang lain terhadap diri kita. Maka azab ini bukan hanya antara Tuhan dengan manusia, tetapi juga antara manusia dengan manusia juga memberikan azab. Karena azab itu artinya hukuman. Yang hukuman itu kalau manusia melakukannya, bisa tidak berkeadilan. Ketika hukuman itu tidak berkeadilan, tentu namanya adalah kezaliman. Secara psikologis, azab sendiri adalah membuat kita terpisah dengan apa yang kita cintai. Jadi azab itu adalah kita tersiksa karena kita dipaksa berpisah dengan apa yang kita cintai. Maka bagi Fir'aun dan pengikutnya, tenggelam di lautan Laut Merah itu adalah azab. Kenapa? Karena mereka adalah pecinta dunia, saking cintanya kepada dunia melakukan apa saja, tetapi ketika mereka dikepung oleh air laut dan merasa dirinya tidak mampu berbuat apa-apa lagi, pada saat itu merasakan ketersiksaan yang luar biasa, karena dipaksa berpisah dengan singgasananya, dipaksa berpisah dengan otoritas-otoritas kekuasaannya, dipaksa berpisah dengan keluarganya, dipaksa berpisah dengan kenikmatan-kenikmatan duniawinya. Dan setiap orang dipaksa berpisah dengan yang dicintainya pasti melahirkan penderitaan, melahirkan siksaan. Maka Allah mengatakan mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab. Apa artinya? Ketika malaikat maut sudah datang, kematian akan datang kepada mereka, maka mereka merasakan azab yang sangat pedih. Itulah sebabnya supaya kehidupan kita tinggalkan dengan baik, kita harus mengajari, mengedukasi jiwa kita agar bersifat ridho terhadap ketetapan-ketetapan Allah. Kalau kita tidak ridho dengan ketetapan Allah, dan ketetapan Allah tidak bisa kita tolak, terutama yang bersifat mutlak berlaku pada diri kita, yaitu kematian, maka apabila kita mencintai dunia dan kematian datang kepada diri kita, maka kita pun akan merasakan azab yang sangat pedih. Tapi kalau kita ridho dengan keputusan-keputusan Allah, ridho dengan ketetapan-ketetapan Allah, maka kita kembali kepadanya juga dalam keadaan ridho. Itulah sebabnya Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, duhai jiwa yang tenang.
Siapakah jiwa yang tenang itu? Yaitu yang jiwanya sudah redho dengan ketetapan-ketetapan Tuhannya. Dia sudah sampai pada kesimpulan bahwa dia datang ke dunia murni karena rahmat dan kasih sayang Tuhannya, bukan karena maunya dia, juga bukan maunya orang tuanya. Maka karena kita datang ke dunia murni karena kehendak Allah, maka atas dasar apa kita menolak kehendak Allah SWT ketika dia ingin mengambil kita kembali dari kehidupan dunia ini. Maka kita harus bersikap redho. Inilah yang disebut dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Setelah kita ridho, baru nanti bergabung dengan hamba-hamba Allah yang dicintainya. Fadkhuli fi ibadi. Maka masuklah, bergabunglah ke dalam golongan hamba-hambaku, yaitu golongan hamba-hamba yang dicintainya. Dan syarat itu harus dipenuhi sebelum apa? Wadkhuli jannati. Dan masuklah ke dalam surgaku. Nah, jadi ini kata-kata azab. Jadi azab itu adalah ketika kita dipaksa berpisah. Dan azab itu makanya bisa diterapkan satu orang kepada orang lain. Karena kalau seorang memaksa orang lain berpisah dengan dimilikinya, berarti memberikan siksaan kepada orang itu. Misalnya anak-anak kita pisahkan secara paksa dengan orang tuanya, ya pasti anak itu sangat tersiksa. Orang tuanya juga pasti akan tersiksa karena orang tuanya sangat mencintai anaknya. Coba kita lihat surat Al-Baqarah. Ini surat Al-Baqarah, surat 2, ayat 49. Jadi suratnya 2, ayat 49. Kita lihat di sini juga, Fir'aun juga mengatakan dia memberikan adab. Wa iz najjainakum, dan ingatlah, najjainakum ketika kami menyelamatkan kalian. Najjainakum, menyelamatkan kalian. Kumnya siapa? Kumnya di sini adalah Bani Israel. Kumnya di sini adalah Bani Israel. Ya, yang kemudian nanti terkadang disebut dengan simpang siur dengan kata Yahudi, padahal Israel itu adalah ras, Yahudi adalah agama. Jadi wa iznajjainakum, dan ingatlah tatkala kami, kata Tuhan, menyelamatkan kalian. Dari mana? Min ali fir'aunah, dari bala tentara Fir'aun. Dari orang-orangnya Fir'aun. Ketika orangnya Fir'aun, ali Fir'aun ini mengejar mereka dan siap membunuh, membantai mereka. Membunuh, siap dipersiapkan. Fir'aun sendiri yang memimpin pasukan itu untuk mengejar, memburu, dan akan membunuh Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya. Tapi pada saat itu kata Allah, najjainakum, kami menyelamatkan kalian min ali fir'auna. Mulai daripada sebelumnya, bukan hanya pada saat Laut Merah, tapi bahkan pada saat pertama kali ketika Fir'aun mengeluarkan keputusan untuk membunuh bayi-bayi Bani Israel. Maka kemudian pada saat itu Allah menyelamatkan mereka karena di tengah-tengah mereka, ketika di tengah-tengah Fir'aun melakukan semacam ethnic cleansing, terutama melalui bayi-bayi laki-laki yang lahir, Allah menyelamatkan Nabi Musa. Maka kondisi seperti itu pun juga adalah hukuman yang berat bagi Bani Israel. Maka disebutkan di sini, yasumunakum. Yasumunakum. Mereka siapa? Yaitu ali Fir'auna. Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Yasumunakum, menimpakan kepada kalian. Hukumnya Bani Israel lagi. Ya. Yasumunakum, menimpakan kepada kalian apa? Su'ul adab, seburuk-buruk adab. Jadi kita lihat di sini ada kata su'ul azab. Jadi kita lihat yang melakukan azab di sini kan Fir'aun. Kepada siapa? Kepada Bani Israel. Jadi kita lihat yang mengadab bukan hanya Tuhan saja. Kenapa? Karena azab itu sebetulnya adalah hukuman. Jadi ingat, azab itu adalah hukuman. Karena dia hukuman, tentu orang salah. Bagi Fir'aun, Bani Israel, dan Nabi Musa salah. Ya. Begitu juga kalau kemudian Allah menghukum manusia, memberikan adab, maka pasti yang diadab hanya yang salah. Maka ketika terjadi bencana alam, misalnya seperti tsunami,
seperti misalnya gempa bumi, lalu kemudian menewaskan banyak sekali orang, anak-anak dan sebagainya, maka itu tidak bisa diartikan sebagai azab dari Allah. Kenapa? Karena terjadi dan menimpa semuanya. Kalau azab itu hukuman, kalau Fir'aun menimpakan hukuman secara zalim, secara tidak adil, wajar. Bahkan itu memang sifat Fir'aun. Tapi kalau kemudian kita atributkan, kita predikasikan azab yang semena-mena itu kepada Allah, ini salah, keliru. Karena Allah itu adalah Al-Adil, yang Maha Adil. Karena dia Maha Adil, hanya mengazab orang yang salah. Contohnya, di dalam kasus